Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Berjumpa kembali bersama GPI Anugerah Makassar di minggu kedua di bulan Oktober. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan hari ini. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah pagi hari ini Tuhan, ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Mari kuduskan seluruh kehidupan kami, agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah online kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah rinduku kepadamu.
Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, amin, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Dan saatnya kami mau siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami. Haleluya Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kerinduan kami Tuhan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Ya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang seluruh Tuhan. Kita bersuka cita karena kita sudah memuji menyembah Tuhan. Ya, tentunya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Puji Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami boleh mengerti dan firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan
hari ini adalah rancangan Tuhan. Berbicara rancangan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai rancangan yang indah bagi orang-orang percaya. Tuhan selalu memiliki rencana yang indah bagi setiap umatnya. Namun terkadang kita tidak bisa mengerti, memahaminya tatkala di dalam kehidupan kita mengalami satu proses kehidupan. Lalu dalam proses itu kita mengalami penderitaan, kesulitan, masa sukar. Nah, sebenarnya di balik masa sukar, masa sulit, penderitaan yang kita alami, ada rancangan Tuhan. Ya, ada rencana Tuhan yang indah. Nah, lebih jelas kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 10 sampai 14. Saya baca 2 ayat saja, 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang disuruh Tuhan, kitab Yeremia ditulis oleh Yeremia sendiri, dan Yeremia tergolong sebagai nabi besar. Lalu kitab Yeremia pasal 9 dalam pembicaraan kita ini merupakan surat kiriman Nabi Yeremia kepada kerajaan Yehuda atau orang-orang Yehuda yang sedang ditawan di daerah Babel. Kerajaan Yehuda yang sedang ditaklukkan oleh Nebukadnezar selama 70 tahun. Juga firman Tuhan ini menceritakan bagaimana berbicara rancangan Tuhan, tentang rancangan Tuhan kepada bangsa pilihannya yang Tuhan kembalikan setelah mereka melewati tahun-tahun di dalam masa pembuangan. Tentunya di saat itu, keadaan itu keadaan yang tidak nyaman, yang tidak enak. Penderitaan pasti akan mereka alami. Kesulitan, masa sukar pasti mereka alami. Dan dalam keadaan seperti itu, ya, mereka sedang mengalami keadaan yang tidak nyaman itu, yang tidak enak itu. Lalu ada firman Tuhan berkata, di balik apa yang kamu alami, ada rancanganku buat kamu sekalian. Nah, saudaraku, kita akan belajar apa rancangan Tuhan buat mereka yang sementara ditawan di daerah Babel sana. Ya, di ayat 11 berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi kita belajar apa rancangan Tuhan. Yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Penting sekali untuk kita memiliki yang namanya damai sejahtera. Mengapa? Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, maka kita menjadi orang yang stres. Kita mengalami satu keadaan yang sulit. Pikiran kita kacau. Kita menjadi orang yang galau. Maka penyakit pasti akan datang di depan kita. Sebab itu damai sejahtera biarlah tetap memberkati kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan ini menghibur bagi orang-orang yang sedang ditawan, supaya damai sejahtera itu bertahta dalam hidup mereka, supaya damai sejahtera itu mereka memilikinya, supaya mereka mendapat ketenangan, kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Dan damai sejahtera itu kita hanya temukan di dalam Kristus. Karena itu damai sejahtera itu stoknya Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Sebab itu, ingat baik, sebab itu jangan gentar, jangan gelisah, jangan takut. Ya, mari kita pegang janji Tuhan ini. Mari kita meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Karena ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin, bukan janji yang palsu. Dalam dunia ini yang sementara seperti ini, mari kita pegang janji Tuhan ini. Ya, pandemi belum berlalu. Sebab itu mari kita benar-benar memiliki damai sejahtera itu. Nah, saudaraku yang setuhan Kristus, saya mau katakan bahwa damai sejahtera itu penting sekali untuk kita memilikinya, agar supaya kita memiliki ketenangan
di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, ini poin yang pertama. Lalu kemudian poin yang kedua, kita kembali dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, kalimat terakhir berkata begini. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan yang kedua bagi orang-orang yang sedang mengalami tawanan di daerah Babel adalah hari depan yang penuh harapan atau masa depan yang penuh harapan. Berbicara masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang ditawan sepertinya hal yang tidak mungkin. Nah, kita bertanya, bagaimana mungkin keadaan yang sulit ini, penderitaan sedang kami alami? Apakah hari-hari kami ada harapan? Adakah masa depan dalam keadaan yang buruk seperti ini? Saya mau berkata, seperti apa yang kita alami sekarang ini, pandemi masih ada, ya. Tentunya ekonomi kita juga berdampak buruk. Tapi bukan berarti masa depan kita hilang. Tetapi masa depan kita tetap ada. Harapan-harapan kita tetap ada. Saya mau katakan bahwa berbicara masa depan yang penuh harapan, itu bukan hanya berbicara soal materi, soal jasmani. Tetapi berbicara juga bagaimana penyertaan Tuhan bersama kita. Bagaimana kuasa Tuhan masih menyertai kita. Bagaimana kebaikan Tuhan masih kita rasakan. Dan juga kasih Tuhan. Ya, ada salah satu hamba Tuhan pernah sharing firman Tuhan di salah satu wadah yang namanya Sahabat Orang Sakit. SOS kalau disingkat. Dia berkata begini. Mujizat yang terbesar dalam kehidupannya adalah ketika penyertaan Tuhan masih menyertai dia. Luar biasa. Lalu kesempatan berikutnya ada juga salah satu hamba Tuhan berbicara bahwa mujizat yang terbesar dalam kehidupannya ketika waktu dia bangun pagi masih mampu dia bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat bangga memiliki Tuhan Yesus ketika kita benar-benar mengalami masa sulit. Dia berkata, masa depan kamu adalah masa depan yang penuh harapan. Hari depan yang kamu lewati ini sungguh-sungguh tetap ada harapan. Luar biasa. Firman Tuhan kita lihat dalam kitab Amsal 23 ayat 18 berkata bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Luar biasa. Jadi saya mau katakan bahwa harapan-harapan kita tidak akan pernah pudar. Dan juga masa depan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan janjikan, itu tetap ada. Walaupun kita mengalami kondisi yang senantiasa sepertinya tidak ada masa depan, tapi pegang janji Tuhan. Sekali lagi saya berkata, pegang janji Tuhan ini. Saudaraku yang disebut Tuhan Kristus, kita meyakini bahwa dalam keadaan seperti ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Sebab itu saudaraku, setelah kita mengetahui bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera, rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan, apa yang perlu kita lakukan? Di kitab Yeremia 29 tadi ayat yang ke-12 berkata begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Puji Tuhan. Yang kita lakukan adalah berseru dan berdoa. Firman Tuhan ini berkata bahwa ketika kita berseru, berdoa, Tuhan mendengarkan. Jadi saya mau katakan, mari kita tetap berseru, mari kita tetap berdoa kepada Kristus. Karena di dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Artinya berseru kepada Tuhan tanpa henti, maka Tuhan menjawab doa dan seruan kita. Amin. Lalu berikutnya apa yang kita lakukan? Di ayat 13 Yeremia 29 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Saudaraku, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Sekali lagi, mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Bukankah kita berkata bahwa barang siapa mencari, mendapatkan, meminta akan diberikan, mengetuk pintu akan dibukakan. Jadi kita yakin dan percaya firman Tuhan ini datang menguatkan kehidupan kita. Mari kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan. Mari kita mencari, kita akan mendapatkan. Ketuk pintu, Tuhan akan bukakan berkat-berkat ilahi. Lalu di ayat yang ke-14 dia berkata begini, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Luar biasa.
Jadi kita merindukan supaya keadaan bangsa kita dipulihkan dari pandemi ini, virus corona. Mari kita berseru, mari kita berdoa, lalu kemudian kita mencari. Berbicara mencari inilah berbicara hubungan kita dengan Tuhan, berbicara keintiman antara pribadi dengan pribadi Yesus, pribadi kita dengan Tuhan. Ya, sekali lagi mencari Tuhan dengan segenap hati kita itu berbicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Percaya setelah kita melakukan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, maka firman Tuhan tadi berkata keadaan kita pasti akan dipulihkan. Hari-hari kita merindukan supaya ekonomi kita dipulihkan, keuangan kita dipulihkan, sakit penyakit kita dipulihkan, disembuhkan. Maka marilah kita terus berseru, berdoa, mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Maka percaya firman Tuhan yang kitab Yeremia ini 29 berkata, kamu akan terima cobaan Tuhan, keadaanmu pasti akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus boleh meteraikan dalam kehidupan kami, supaya damai sejahtera itu kami boleh memilikinya. Dan juga kami mempercayai bahwa di dalam Tuhan janjikan masa depan kami sungguh ada, hari-hari depan kami sungguh ada, harapan yang kami harapkan benar-benar tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya apabila ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, dan yang mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, mengalami berbagai macam pencobaan dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita akan bersatu hati berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pujian penyembahan bahkan kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya nama Tuhan boleh dimuliakan di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Tabitha Lince. Tuhan berkati kehidupannya lebih lagi Tuhan. Berkati pelayanannya dimanapun dia berada. Biarlah dia boleh terus memuliakan nama Tuhan. Berkati apa yang menjadi pergumulan hidupnya, Tuhan Engkau jawab, berikan jalan keluar, sehingga Ibu Tabitha Lince boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa membawa gereja-Mu GB Anugerah ke dalam tangan-Mu. Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua pekerja yang mengambil bagian pelayanan, Tuhan berkati, lindungi sertai Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga Tuhan Kau memberkati. Biarlah damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kuasa Tuhan menyertai. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul hari-hari ini Tuhan, Engkau membukakan jalan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan bagi setiap kami. Kami berdoa juga bagi persembahan umat-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati, mereka memberikan korban syukur, bahkan perpuluhan mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya itu tidak menjadi satu kekurangan, tapi menjadi kelimpahan dalam kehidupan mereka. Usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil dalam nama Yesus, dan janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan program-program ibadah online kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau campur tangan dalam segala sesuatunya Tuhan, sehingga lewat ibadah online kami ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Kau mengetahui apa yang terjadi tengah-tengah bangsa kami hari-hari ini. Kami percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Kami pertaruhkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Ampuni Tuhan, ampuni bangsa kami. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Tutup bungkus bangsa ini dengan kuasa dari Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari perpecahan, Kau jauhkan dari keributan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera, sukacita, kasih Kristus dicurahkan di tengah-tengah bangsa kami. Yang terbaik Tuhan berikan bagi bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Presiden, bahkan semua staf jajarannya Tuhan. Kau berkati, berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga semua keputusan-keputusan yang boleh diambil sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi kota Makassar. Tuhan, lindungi kota kami, sertai kota kami, pulihkan kota kami. Kami percaya Tuhan, kota ini boleh aman, boleh damai, boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi pemerintahan yang dalam kota Makassar. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh nikmati segala sesuatunya, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.